3 hari setelah aku pulang melahirkan, ibu mertuaku menukar kunci kamar bayiku dan menyuruhku tidur di gudang. Katanya menantu yang baru punya anak tidak boleh menempati kamar utama. Tapi yang tidak beliau tahu, seluruh renovasi rumah ini aku yang bayar. Dan aku menyimpan setiap kwitansinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tolong tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anissa. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong kepada saya. Saya menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Reza, anak tunggal, lelaki yang lembut, sopan, tapi terlalu mudah menunduk di depan ibunya. Kami bertemu di sebuah seminar keuangan. Reza staf di perusahaan kecil. Dia mengagumi cara saya menjelaskan angka. Saya menyukai kelembutannya saat itu. Saya pikir kelembutan adalah kekuatan. Saya baru sadar belakangan bahwa kelembutan yang tidak punya tulang punggung hanya menjadi kelemahan. Sebelum menikah, ibu saya pernah memperingatkan, "Nak," kata ibu, "menikah dengan anak tunggal yang dekat sekali dengan ibunya, kamu harus siap. Karena kamu tidak hanya menikahi suamimu, kamu menikahi seluruh aturannya." Saya tertawa waktu itu. Saya pikir cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya muda, percaya diri, dan yakin bahwa kecerdasan saya cukup untuk menghadapi apapun. Saya tidak salah soal kecerdasan, tapi saya meremehkan betapa kejamnya sebuah keluarga yang menyembunyikan tirani di balik kata leluhur dan adat. Ibu mertua saya bernama Ibu Marwah. Usianya 61 tahun. Janda, suaminya, Ayah Reza, sudah lama meninggal. Sejak suaminya meninggal, Ibu Marwah memegang kendali penuh atas rumah dan atas Reza. Beliau terbiasa diperintah dan ditakuti. Kata-katanya adalah hukum. Di hari pertama saya menjadi menantu, beliau sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat itu, beliau berkata dengan dingin, "Di rumah ini, menantu harus tahu posisinya, dan posisi menantu adalah yang paling rendah." Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Saya pikir itu hanya gertakan awal. Saya tidak tahu itu adalah kalimat yang akan menjelaskan 2 tahun pernikahan saya. Sejak menikah, kami tinggal di rumah keluarga Reza di kawasan Bekasi Tengah. Rumah lama, 2 lantai, catnya mengelupas, atapnya bocor, lantainya retak di banyak tempat. Ibu Marwah selalu berkata bahwa rumah itu adalah warisan leluhur, bahwa di rumah itu beliau adalah ratu, dan semua orang harus tunduk. Saya tidak pernah membantah, saya hanya diam dan bekerja. Setahun pertama berlalu dengan damai semu. Saya berangkat pagi, pulang malam. Saya menyetor sebagian gaji setiap bulan untuk kebutuhan rumah. Lalu atap kamar mulai bocor parah saat musim hujan. Air merembes ke kasur. Ibu Marwah hanya menaruh ember dan menggerutu. Reza ingin memperbaiki, tapi tabungannya tipis. Gajinya sebagai staf biasa tidak banyak. Maka, saya yang turun tangan. Saya seorang auditor. Saya tahu cara mengelola uang. Saya bilang pada Reza, biar saya yang urus renovasi. Reza ragu. Tapi saya meyakinkannya. Saya hanya mengajukan satu syarat kecil. Setiap pengeluaran harus ada bukti, kwitansi, nota, bukti transfer. Semua saya simpan. Reza tertawa. Katanya, "Untuk apa repot-repot? Ini kan rumah keluarga sendiri." Saya hanya tersenyum. "Kebiasaan auditor," jawab saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang tanpa catatan. Reza tidak tahu. Kebiasaan kecil itulah yang kelak menyelamatkan saya. Renovasi dimulai. 3 bulan lamanya. Saya mengganti seluruh atap. Saya perbaiki instalasi listrik yang sudah usang. Saya pasang keramik baru di lantai. Saya bangun ulang dapur yang nyaris ambruk. Saya tambah 1 kamar di lantai 2, khusus untuk calon bayi kami. Saya cat dinding kamar itu warna biru muda. Saya pasang lemari, kasur, dan lampu tidur kecil berbentuk bulan. Total biayanya
320 juta rupiah. Hampir seluruh tabungan saya selama 8 tahun bekerja. Setiap rupiah ada catatannya. Saya simpan semua kwitansi dalam satu map tebal berwarna coklat. Map itu saya kunci di laci pribadi saya. Selama renovasi, Ibu Marwah tampak senang. Beliau bahkan memuji saya di depan tetangga. Katanya, menantunya rajin dan berbakti. Saya pikir mungkin hubungan kami akan membaik. Mungkin beliau mulai menerima saya. Saya salah besar. Begitu rumah selesai direnovasi, begitu rumah itu menjadi indah dan nyaman. Sikap Ibu Marwah berubah perlahan. Kamar baru di lantai 2 yang saya bangun untuk bayi saya. Mulai beliau lirik dengan tatapan berbeda. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya sedang hamil besar. Pikiran saya hanya tertuju pada bayi yang akan lahir. Padahal, di balik senyum manis ibu mertua saya, sebuah rencana sedang disusun. Dan saya baru akan menyadarinya setelah semuanya terlambat. Bulan ke-8 kehamilan saya, adik Reza datang. Namanya Wulan. Adik ipar saya, usianya 29 tahun. Sudah menikah, tapi rumah tangganya sedang retak. Wulan datang dengan 2 koper besar. Katanya hanya menumpang sementara. Katanya hanya butuh tempat menenangkan diri. Ibu Marwah menyambutnya bagai ratu yang pulang. Beliau memeluk Wulan erat-erat. Air matanya berlinang. Anakku sayang, kata Ibu Marwah, rumah ini selalu terbuka untukmu. Saya menyambut Wulan dengan sopan. Saya buatkan teh hangat. Saya tawarkan kamar tamu di lantai bawah. Tapi Wulan menggeleng. Matanya menatap ke arah tangga. Ke arah lantai 2. Ke arah kamar bayi saya. Aku mau kamar yang di atas, katanya. Yang baru dicat itu, yang ada lampu bulannya. Saya tertegun. Itu kamar untuk bayi saya, jawab saya pelan. Wulan tersenyum tipis. Ibu Marwah langsung menyahut, katanya. Wulan sedang stres, butuh kamar yang nyaman. Bayi belum lahir, jadi tidak masalah. Saya menatap Reza. Reza hanya menunduk. Seperti biasa, malam itu saya berbaring sambil mengelus perut saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak tahu. Malam itu adalah awal dari semua yang akan menghancurkan ketenangan saya. Seminggu kemudian, saya melahirkan. Seorang bayi perempuan, sehat, mungil, cantik. Saya beri nama Keisha. 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Reza menemani. Ibu Marwah hanya datang sekali, sebentar. Lalu pulang. Saat saya pulang ke rumah, membawa Keisha di gendongan, saya disambut pemandangan yang membuat dada saya sesak. Kamar bayi saya di lantai 2 sudah terkunci. Kuncinya diganti. Barang-barang Wulan berserakan di dalam. Pakaiannya, kosmetiknya, kopernya. Lampu bulan yang saya pasang untuk Keisha kini menyinari wajah adik ipar saya yang sedang berbaring santai. Saya berdiri di depan pintu kamar itu, menggendong bayi saya yang baru 3 hari lahir, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Marwah keluar dari dapur, wajahnya datar. Oh, kamu sudah pulang, katanya. Barang-barangmu sudah ibu pindahkan ke gudang bawah. Kamu tidur di sana dulu. Saya pikir saya salah dengar. Gudang. Bu, tanya saya. Ibu Marwah mengangguk seolah itu hal paling wajar di dunia. Menantu yang baru melahirkan tidak boleh tidur di kamar atas, katanya. Pamali, nanti membawa sial untuk rumah. Lagi pula, Wulan butuh ketenangan. Kamu di gudang saja dulu. Sementara, saya menatap Reza. Reza berdiri di pojok ruangan, memegang tas saya dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi mulut terkunci. Saya menggendong Keisha lebih erat. Bayi saya menangis pelan, seolah ikut merasakan dingin yang menjalar di hati saya. Gudang itu ada di belakang dapur, lembab, gelap, penuh kardus dan perabot rusak. Tidak ada jendela yang layak, tidak ada pendingin. Di sanalah ibu mertua saya menyuruh saya tidur bersama bayi yang baru lahir. Malam pertama di gudang, Keisha menangis terus. Udara terlalu lembab untuknya. Saya memeluknya semalaman, menyanyikan lagu pelan, sambil menahan air mata saya sendiri. Saya menatap langit-langit gudang yang berjamur. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri saya
mulai mengeras. Saya seorang auditor. Saya terbiasa dengan kecurangan. Saya terbiasa menemukan angka yang disembunyikan, transaksi yang dimanipulasi, bukti yang dipalsukan. Dan malam itu, di gudang yang dingin, otak auditor saya mulai bekerja. Rumah ini, kata saya dalam hati, rumah yang mereka rebut dariku ini. Siapa sebenarnya yang membayarnya? Saya tersenyum tipis dalam gelap. Mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa yang menyimpan semua kwitansinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap pagi, saya bangun dari gudang dengan punggung pegal dan bayi yang rewel. Saya harus menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum saya boleh menyentuh makanan sendiri. Ibu Marwah membuat aturan baru. Menantu harus melayani keluarga dulu, katanya. Wulan dilayani seperti tamu kehormatan. Saya dilayani seperti pembantu tanpa upah. Saya menahan semuanya. Saya tetap tersenyum. Tetapi diam-diam setiap malam. Saya membuka map coklat saya. Saya menghitung ulang. 320 juta rupiah. Saya periksa setiap kwitansi. Saya pastikan tanggalnya jelas. Nominalnya jelas. Nama tokonya jelas. Saya juga menyimpan bukti transfer dari rekening pribadi saya ke kontraktor, ke toko bahan bangunan, ke tukang. Semuanya atas nama saya, Anissa, bukan nama Reza, bukan nama Ibu Marwah. Itu kesalahan pertama mereka. Mereka membiarkan saya yang membayar segalanya tanpa pernah berpikir bahwa uang meninggalkan jejak. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu Marwah sedang menerima tamu. Beberapa kerabat dari kampung. Saya berhenti di balik dinding. Saya mendengar Ibu Marwah berkata dengan bangga, "Rumah ini sekarang sudah bagus," katanya. "Sudah Ibu renovasi habis-habisan. Atapnya baru. Dapurnya baru. Kamarnya tambah 1. Nanti semua ini untuk Wulan, anak kandung ibu." Saya berdiri membeku. Beliau mengaku merenovasi rumah dengan uangnya sendiri. Padahal beliau tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Dan beliau berkata, semua untuk Wulan, bukan untuk Reza, bukan untuk Keisha, cucunya sendiri. Saya masuk ke gudang. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka map saya dan menambahkan 1 catatan baru di kepala saya. Mereka mengaku sebagai pemilik atas sesuatu yang aku bayar. Baiklah, aku akan biarkan dulu. Beberapa hari kemudian, masalah uang mulai muncul. Wulan tidak bekerja, tapi gaya hidupnya mahal. Tas baru, sepatu baru, perawatan wajah mahal. Semua dibiayai oleh Ibu Marwah. Dan uang Ibu Marwah ternyata berasal dari Reza. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Suatu malam, saya melihat notifikasi di ponsel Reza. Transfer 2 juta rupiah ke rekening ibunya. Lalu 5 juta. Lalu 7 juta. Saya bertanya pada Reza. Reza gugup. Katanya ibu butuh. Wulan butuh. Dia tidak enak menolak. "Itu uang tabungan kita untuk Keisha," kata saya pelan. "Untuk masa depan anak kita." Reza menunduk. "Maaf," katanya. "Ibu memaksa. Aku tidak bisa apa-apa." Saya menatap suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya. Kini hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Saya tidak marah. Marah hanya membuang energi. Saya hanya mencatat 1 lagi angka untuk neraca saya. Minggu berikutnya, penghinaan itu makin terbuka. Saat acara akikah, Keisha, seharusnya itu hari bahagia. Tapi Ibu Marwah mendudukan saya di pojok, jauh dari tamu. Wulan duduk di tengah, di kursi kehormatan, seolah dialah ibu dari bayi itu. Saat tamu bertanya, "Siapa ibu si bayi?" Ibu Marwah menjawab sambil tertawa, "Oh, menantu saya itu, yang di belakang. Dia cuma numpang di rumah ini." Numpang. Beliau bilang, "Saya cuma numpang di rumah yang saya bayar 320 juta untuk merenovasinya." Saya menggenggam erat tangan saya di bawah meja. Saya tersenyum kepada tamu. Tetapi di dalam hati, neraca saya sudah hampir penuh. Malam itu, saya membuka laptop saya di gudang. Saya mulai menyusun. Saya buat daftar lengkap. Setiap pengeluaran renovasi dengan tanggal, nominal, dan bukti transfer.
Saya susun rapi seperti laporan audit. Saya juga mulai mencari tahu status hukum rumah itu. Saya cek sertifikat rumah. Ternyata rumah itu masih atas nama mendiang ayah Reza. Belum dibalik nama, belum dibagi waris. Artinya, secara hukum, rumah itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Pemiliknya bukan hanya Ibu Marwah. Reza, sebagai anak, juga punya hak. Dan saya menemukan satu celah yang sangat menarik. Saya seorang auditor. Saya tahu uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai sebuah aset bisa diklaim. Renovasi 320 juta itu meningkatkan nilai rumah secara drastis. Saya menyimpan semua buktinya. Dan menurut hukum, saya berhak menuntut penggantian biaya itu dari siapapun yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Saya tersenyum di depan layar laptop. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya merasa tenang. Mereka mengira saya menantu lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang seluruh rumah ini. Tapi saya belum bergerak, belum waktunya. Auditor yang baik selalu menunggu sampai semua bukti lengkap, dan saya membiarkan mereka terus menggali lubang mereka sendiri. Minggu itu, keadaan di gudang makin parah. Saat hujan deras, air merembes masuk dari celah dinding. Kasur tipis saya basah. Keisha demam karena dingin. Saya membawa Keisha ke dokter. Dokter bilang, bayi tidak boleh tidur di ruangan lembab. Bisa berbahaya untuk pernafasannya. Saya menyampaikan ini pada Ibu Marwah. Saya memohon agar saya dan Keisha boleh pindah ke kamar yang lebih layak. Ibu Marwah hanya melirik dari atas piring makannya. Katanya, dulu zaman ibu, anak-anak juga tidur di lantai. Tidak ada yang mati. Kamu terlalu manja. Saya menggendong Keisha yang demam dan kembali ke gudang. Saya catat tanggal itu. Saya simpan resep dokter dan surat keterangan sakit. Bukti, kata saya dalam hati. Semua adalah bukti. Beberapa hari kemudian, Wulan mulai ikut campur urusan dapur. Dia melarang saya memakai peralatan masak yang bagus. Katanya itu milik ibu. Menantu tidak boleh sembarangan pakai. Saya hanya boleh memakai panci tua yang penyok. Saya memasak makanan saya sendiri di pojok dapur. Memberi makan Keisha dengan tenang. Saya tidak melawan. Tapi, suatu hari, Wulan kelewatan. Dia menumpahkan bubur Keisha ke lantai. Sengaja, katanya, bayi rewel mengganggu istirahatnya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata saya dingin. Wulan tampak sedikit gentar, lalu pergi sambil mendengus. Saya bersihkan lantai. Saya buat bubur baru. Dan di kepala saya, neraca terus bertambah. Lalu datang masalah uang yang lebih besar. Suatu malam, saya menemukan bahwa Reza diam-diam menjual perhiasan tabungan kami. Cincin, gelang. Semua yang saya kumpulkan untuk biaya pendidikan Keisha kelak. Uang hasil penjualannya, sekitar 40 juta, langsung diberikan pada Ibu Marwah untuk membayar utang Wulan. Saya menatap Reza. Lelaki itu menangis. Katanya, ibu mengancam akan mengusirnya jika tidak membantu Wulan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat 40 juta. Satu angka lagi untuk neraca yang akan saya tutup. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal, tapi sebelum bekerja, saya mampir ke sebuah kantor hukum kecil di dekat tempat kerja saya. Pengacaranya seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Tenang, tajam, dan teliti. Saya menceritakan semuanya. Saya tunjukkan map coklat saya. Bu Ratna membolak-balik kwitansi itu dengan kagum. Jarang sekali saya melihat klien yang menyimpan bukti serapi ini, katanya. Biasanya orang baru sadar butuh bukti saat sudah terlambat. Saya tersenyum tipis. Saya auditor, Bu. Menyimpan bukti adalah napas saya. Bu Ratna menjelaskan posisi hukum saya. Katanya, betul. Menantu bukan ahli waris. Tapi siapapun yang mengeluarkan uang untuk meningkatkan nilai sebuah aset berhak menuntut penggantian biaya. Apalagi jika ada bukti transfer yang jelas. Beliau juga menjelaskan soal sertifikat. Karena rumah
masih atas nama mendiang ayah Reza. Ibu Marwah tidak bisa mewariskan rumah itu sepihak. Reza punya hak waris yang sah. Saya pulang dengan kepala yang jauh lebih ringan. Saya tahu posisi saya kuat. Saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di rumah, tekanan terus meningkat. Ibu Marwah mulai mengajak para tetangga dan kerabat untuk menekan saya secara sosial. Beliau menyebar cerita bahwa saya menantu yang sombong, tidak mau mengurus mertua, hanya sibuk dengan pekerjaan. Suatu sore, beberapa ibu-ibu kerabat datang berkunjung. Mereka menatap saya dengan sinis. Salah satu dari mereka berkata, "Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya." Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Saya tidak membela diri. Membela diri di depan orang yang sudah memutuskan membenci saya hanya membuang tenaga. Tapi diam-diam, saya merekam beberapa percakapan, bukan untuk menyebarkannya, hanya untuk bukti. Andai suatu hari saya difitnah lebih jauh, lalu datanglah momen Lebaran. Hari raya seharusnya menjadi waktu kebahagiaan. Tapi di rumah itu, Lebaran menjadi panggung penghinaan yang lebih besar. Sepekan sebelum Lebaran, rumah penuh dengan kerabat dari kampung. Hampir 20 orang menginap. Ibu Marwah memamerkan rumah yang sudah direnovasi, seolah itu hasil jerih payahnya sendiri. Dan saya, menantu yang membayar renovasi itu, ditugaskan menjadi pelayan untuk semua tamu. Saya bangun jam 4 subuh setiap hari, memasak opor ayam, rendang, ketupat untuk 20 orang. Saya mencuci piring bertumpuk-tumpuk. Saya melayani semua orang sambil menggendong Keisha di punggung. Wulan, dia hanya duduk, berdandan, dan menerima pujian para tamu. Ibu Marwah memperkenalkannya sebagai kebanggaan keluarga. Saya tidak diperkenalkan sama sekali. Saat ada tamu bertanya siapa saya, Ibu Marwah hanya berkata, "Oh, itu yang bantu-bantu di dapur, yang bantu-bantu. Bukan menantu, bukan istri Reza, bukan ibu dari cucunya. Hanya yang bantu-bantu." Malam takbiran, saat semua orang berkumpul makan, saya tidak diberi tempat duduk. Saya makan di pojok dapur, berdiri, dengan sisa makanan yang sudah dingin. Saya menatap meja makan yang penuh tawa. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tabungan 8 tahun. Dan saya merasa seperti orang asing di dalam rumah saya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Air mata sudah lama habis. Yang tersisa hanya ketenangan dingin seorang auditor yang sedang menyelesaikan perhitungannya. Salah satu kerabat, seorang bibi tua yang bijaksana, melihat semua itu. Diam-diam, beliau mendekati saya di dapur. Beliau menggenggam tangan saya. "Nak," kata beliau pelan. "Bibi lihat semua. Kamu sabar sekali. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Saya tersenyum pada beliau. "Tidak, Bu," jawab saya. "Saya tidak akan kehilangan diri saya. Saya hanya sedang menunggu waktu." Bibi itu menatap saya dalam, lalu mengangguk, seolah memahami sesuatu. Beliau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang melihat saya sebagai manusia. Setelah Lebaran, para tamu pulang. Rumah kembali sepi, tapi penghinaan tidak ikut pulang. Ia tinggal makin dalam. Malam itu di gudang, saya membuka laptop saya. Saya tambahkan satu baris lagi di laporan audit keluarga saya. Lebaran. Dijadikan pelayan tanpa upah di rumah sendiri. Bukti, foto dapur, dan tumpukan piring yang saya ambil diam-diam. Neraca saya hampir penuh. Tinggal menunggu pemicu terakhir. Malam itu, di gudang, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya buat 3 salinan. 1, saya simpan di rumah. 1, di kantor. 1 saya titipkan pada Bu Ratna. Auditor yang baik tidak pernah menyimpan bukti hanya di satu tempat, kata saya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Keisha sakit lagi. Demamnya tinggi. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelpon Reza. Tapi Reza sedang menemani ibunya, dan Wulan menonton acara di ruang tamu. Reza datang terlambat, dengan wajah bersalah. Di rumah sakit, sambil menunggu Keisha diperiksa, saya menatap bayi saya yang lemah, dan saya berjanji dalam hati. "Nak," kata saya pelan, "Bunda tidak akan membiarkan kamu tumbuh di gudang. Bunda janji." Saat itulah,
Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memutuskan. Saya akan menutup buku ini. Saya akan mengakhiri tirani ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, bukti, dan hukum. Saya kembali ke rumah subuh itu, menggendong Keisha yang sudah membaik. Saya melewati ruang tamu yang gelap. Saya menatap rumah yang saya renovasi dengan tangan saya sendiri. Rumah ini, kata saya dalam hati, aku yang membuatmu indah. Dan kalau mereka ingin merebutmu dariku, mereka harus tahu. Setiap batu di sini punya harga, dan akulah yang memegang struknya. Minggu berikutnya, sikap Wulan makin menjadi-jadi. Dia mulai memerintah saya seperti pembantu. Anissa, ambilkan minum. Anissa, cuci piring. Anissa, jangan berisik. Aku mau tidur. Saya menuruti sebagian, mengabaikan sebagian. Saya tidak ingin membuang energi untuk konflik kecil. Saya menyimpan tenaga untuk pertarungan besar yang akan datang. Tapi suatu hari, Wulan melewati batas. Dia masuk ke gudang saat saya tidak ada. Dia mengobrak-abrik barang saya, mencari uang. Beruntung, map coklat saya tidak ada di sana. Sudah saya pindahkan ke kantor. Tapi Wulan menemukan tabungan kecil Keisha. Amplop berisi uang receh yang saya kumpulkan untuk imunisasi. Dia mengambilnya. Saat saya pulang dan menyadari uang itu hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Saya tidak menuduh secara langsung. Saya hanya berkata di meja makan dengan tenang bahwa ada uang yang hilang dari kamar saya. Dan saya akan memasang kamera kecil untuk mengawasinya. Wulan tampak gugup. Keesokan harinya, uang itu kembali, terselip di bawah pintu gudang. Saya tersenyum. Orang bersalah selalu mengkhianati diri sendiri. Saya catat kejadian itu juga, bukan untuk membalas Wulan secara langsung, tapi karena saya tahu semakin banyak bukti tentang karakter mereka, semakin kuat posisi saya nanti. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang nyaris membuat kesabaran saya pecah. Keisha jatuh sakit parah, panasnya tinggi, sampai kejang. Saya panik. Saya butuh membawanya ke rumah sakit segera. Tapi mobil satu-satunya dipakai Wulan untuk pergi ke salon. Saya memohon pada Ibu Marwah untuk meminjamkan uang taksi. Beliau menolak, katanya. Anak demam itu biasa. Dulu Reza juga sering. Tidak perlu lebay ke rumah sakit. Saya menggendong Keisha yang kejang. Berlari keluar mencari ojek di tengah malam. Saya menggunakan uang terakhir saya. Di rumah sakit, dokter bilang, untung saya cepat membawanya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa fatal. Saya duduk di samping ranjang Keisha sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan saya berubah menjadi tekad baja. Mereka rela mempertaruhkan nyawa cucu mereka sendiri demi gengsi dan kemalasan. Saat itu, saya tahu, saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus bertindak. Keesokan harinya, saat saya pulang dari rumah sakit dengan Keisha yang sudah membaik, bukan permintaan maaf yang saya terima. Ibu Marwah malah memarahi saya. Katanya, saya membuat malu keluarga karena membawa anak ke rumah sakit tengah malam. Sampai para tetangga bertanya-tanya. Lebih parah lagi, beliau menuntut saya minta maaf di depan beberapa kerabat yang kebetulan datang. Beliau menyuruh saya berlutut dan mengakui bahwa saya menantu yang tidak becus. Saya menatap beliau. Saya menatap para kerabat yang menunggu saya dipermalukan. Lalu saya menarik napas dalam. Saya tidak berlutut. Saya hanya berkata dengan tenang, "Maaf, Bu, kalau membawa cucu ibu ke rumah sakit dianggap kesalahan, maka saya akan terus melakukan kesalahan itu demi nyawa anak saya." Lalu saya berbalik, masuk ke gudang, dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya menolak tunduk secara terbuka. Di balik pintu gudang, saya mendengar Ibu Marwah mengomel pada kerabat tentang betapa kurang ajarnya saya. Tapi saya tidak peduli lagi. Malam itu, saya menelpon Bu Ratna, pengacara saya. Saya bilang, saya sudah siap. Bukti saya lengkap. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya. Bu Ratna mengingatkan saya untuk tetap tenang. Klien yang menang adalah klien yang sabar, katanya. Biarkan mereka yang kehilangan kendali lebih dulu. Saya menutup telepon dan menatap Keisha yang tertidur lelap. Wajahnya begitu tenang.
begitu polos. Dia tidak tahu apapun tentang perang yang sedang berlangsung di rumah ini. Dan saya bersumpah, dia tidak akan pernah merasakannya. Saya mencatat kejadian itu juga. Penolakan meminjamkan uang saat cucu kejang. Tuntutan agar saya berlutut minta maaf tanpa kesalahan. Semua masuk ke dalam laporan audit keluarga saya. Neraca itu kini benar-benar penuh. Tinggal satu langkah lagi. Saya mulai memetakan semua. Saya buat semacam laporan audit keluarga, kolom demi kolom. Kolom pertama, kontribusi keuangan. Saya tulis semua yang saya keluarkan. Renovasi 320 juta. Setoran bulanan untuk rumah. Biaya hidup Keisha. Kolom kedua, pelanggaran. Pengusiran ke gudang, penghinaan di depan tamu, pengambilan uang tabungan, pemberian uang diam-diam ke Wulan. Kolom ketiga, bukti. Untuk setiap baris, saya cantumkan bukti yang saya punya. Kwitansi, transfer, foto, rekaman, surat dokter. Ketika laporan itu selesai, saya menatapnya lama, rapi, lengkap, tidak terbantahkan. Saya seorang auditor, dan inilah audit terpenting dalam hidup saya. Audit atas sebuah keluarga yang dibangun di atas ketidakadilan. Saya tahu, begitu saya membuka laporan ini di depan mereka, semuanya akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Tapi saya juga tahu, saya harus menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka merasa paling menang. Karena di puncak kesombongan mereka itulah kejatuhan akan terasa paling telak. Dan momen itu akhirnya tiba. Saya sudah cukup sabar. Bukti saya sudah lengkap. Kwitansi renovasi, bukti transfer, sertifikat rumah, resep dokter. Semua sudah saya susun rapi. Yang saya tunggu hanya satu. Saya menunggu mereka melakukan kesalahan terakhir. Kesalahan yang akan menjadi alasan saya untuk menutup buku. Dan kesalahan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pemicunya datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Ibu Marwah memanggil saya dan Reza ke ruang tamu. Wulan duduk di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Di atas meja ada selembar kertas. Ibu Marwah mendorongnya ke arah saya. Anissa, kata beliau, Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan Ibu wariskan untuk Wulan. Kamu dan Reza silakan cari kontrakan sendiri. Saya menatap kertas itu, sebuah surat pernyataan yang menyebut rumah itu sepenuhnya milik Ibu Marwah dan akan diberikan kepada Wulan. Ibu Marwah menyodorkan pulpen. Tanda tangani ini, katanya. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Reza memucat. Bu, ini rumah peninggalan ayah, katanya lirih. Aku juga punya hak, Ibu Marwah membentak. Kamu diam, kamu sudah punya istri. Biar istrimu yang menanggungmu. Rumah ini untuk Wulan. Wulan menatap saya dengan seringai. Tanda tangan saja, Mbak, katanya manis. Biar tidak ribet. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan-pelan. Saya seorang auditor. Saya membaca setiap dokumen sampai titik terakhir. Lalu saya meletakkannya kembali. Wajah saya tenang. Baik, Bu, kata saya. Saya akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil. Soal angka. Ibu Marwah mengerutkan dahi. Angka apa? Saya tersenyum. Saya berdiri. Saya berjalan menuju gudang, lalu kembali membawa map coklat tebal dan laptop saya. Sebelum saya tanda tangan, kata saya ingin kita selesaikan dulu utang piutang di rumah ini. Sebagai keluarga yang baik, semua harus jelas. Hitam di atas putih. Saya membuka map itu. Saya keluarkan tumpukan kwitansi. 320 juta rupiah, kata saya. Itu jumlah yang saya keluarkan untuk merenovasi rumah ini. Atap, listrik, lantai, dapur, dan satu kamar tambahan di lantai 2. Kamar yang sekarang ditempati Wulan. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Marwah mulai berubah. Saya membuka laptop. Saya tunjukkan satu persatu bukti transfer. Semua atas nama saya, Anissa. Setiap rupiah ada jejaknya. Ini bukti transfer ke kontraktor, kata saya
tenang. Ini ke toko bahan bangunan. Ini upah tukang. Ini pembelian keramik. Semua dari rekening pribadi saya. Saya menatap Ibu Marwah. Bu, kalau Ibu mengklaim rumah ini sepenuhnya milik Ibu, lalu mewariskannya pada Wulan, tidak masalah. Tapi nilai rumah ini naik drastis karena renovasi yang saya bayar. Secara hukum, saya berhak menuntut pengembalian 320 juta rupiah itu. Wulan terlihat bingung. Apa maksudnya? Mbak, maksud saya, kata saya, sebelum kamu menempati kamar yang saya bangun, ada baiknya kamu tahu, kamar itu dibayar dengan uang saya. Kalau kamu mau memilikinya, silahkan ganti dulu biayanya. Ibu Marwah menggebrak meja. Kamu mengancam Ibu. Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak mengancam. Saya hanya menyampaikan fakta. Auditor tidak mengancam. Auditor hanya menunjukkan angka. Saya keluarkan satu dokumen lagi. Surat pernyataan yang saya siapkan sendiri. Ditulis rapi, dengan bahasa hukum. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pengacara, kata saya. Dan saya menemukan dua hal. Pertama, rumah ini masih atas nama mendiang ayah Reza, belum dibalik nama. Artinya, ini harta waris yang belum dibagi. Ibu tidak bisa mewariskannya sepihak kepada Wulan. Karena Reza juga ahli waris yang sah. Wajah Ibu Marwah memucat total. Kedua, kata saya melanjutkan. Karena renovasi ini, saya yang bayar. Dan ada buktinya. Saya berhak mengajukan tuntutan penggantian biaya. 320 juta. Plus, kalau perlu, saya bisa minta sita jaminan atas rumah ini sampai utang itu dilunasi. Hening. Lama sekali. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Wulan terduduk. Wajahnya pias. Dan Ibu Marwah, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Wulan adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia berdiri, suaranya melengking. Ini tidak mungkin. Mbak pasti memalsukan bukti-bukti itu. Saya menatapnya tenang. Silakan diperiksa, kata saya. Setiap kwitansi ada cap toko aslinya. Setiap transfer bisa dicek di rekening koran bank. Saya auditor, Wulan. Saya tidak pernah memalsukan angka, karena angka palsu selalu ketahuan, cepat atau lambat. Wulan terdiam. Dia tidak punya jawaban. Ibu Marwah mencoba mengambil alih. Suaranya bergetar menahan amarah. Kamu pikir dengan kertas-kertas itu, kamu bisa mengusir kami dari rumah sendiri? Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak pernah berniat mengusir siapapun. Justru sebaliknya, Ibu yang tadi menyodorkan surat untuk mengusir saya dan Reza. Ibu yang ingin memberikan rumah ini pada Wulan dan membuang anak kandung Ibu sendiri ke kontrakan. Saya mengangkat surat warisan yang tadi disodorkan Ibu Marwah. Saya yang seharusnya bertanya, Bu, dengan dasar apa Ibu mengusir kami? Sementara saya yang membayar rumah ini layak huni dan Reza yang berhak mewarisinya. Ibu Marwah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Argumen beliau runtuh. Logika yang selama ini beliau pakai untuk menindas saya, kini berbalik menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Reza menatap ibunya, lalu menatap saya. Wajahnya bercampur antara malu, sedih, dan sadar. Selama 2 tahun, Reza selalu memilih diam, memilih menunduk, memilih menjadi anak yang penurut daripada suami yang melindungi. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Reza berdiri. Untuk pertama kalinya, dia berdiri tegak di depan ibunya. Bu, katanya, aku sudah terlalu lama diam. Aku membiarkan istriku tidur di gudang dengan anakku yang baru lahir. Aku membiarkan ibu menghina dia di depan tamu. Aku bahkan diam-diam mengambil tabungan kami untuk Wulan. Aku malu, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Ibu Marwah menatap putranya dengan tidak percaya. Reza, kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Reza mengangguk. Bukan membela, Bu. Aku membela yang benar. Dan yang benar adalah Anissa sudah berkorban segalanya untuk keluarga ini. Sementara kita memperlakukannya seperti pembantu. Air mata menetes di pipi Reza. Aku ahli waris rumah ini. Dan aku menolak rumah ini diberikan ke Wulan. Anissa istriku. Kisha, anakku. Mereka berhak tinggal di kamar yang layak.
Ibu Marwah terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, beliau tampak tua dan rapuh. Kekuasaan yang selama ini beliau genggam runtuh dalam sekejap. Tapi saya belum selesai. Saya menatap mereka semua dengan tenang. Saya tidak merebut apapun, kata saya. Rumah ini tetap rumah Ibu dan Reza. Saya hanya menagih uang saya kembali. Uang yang saya keluarkan untuk membuat rumah ini layak huni. Saya menatap Ibu Marwah lurus. Kalau Ibu bisa mengembalikan 320 juta hari ini, saya akan pergi sekarang juga. Saya akan robek surat tuntutan ini. Tidak akan ada perkara. Kita selesai baik-baik. Ibu Marwah terdiam. Tentu saja beliau tidak punya uang sebanyak itu. Uangnya sudah lama habis untuk membiayai Wulan. Wulan menatap ibunya panik. Bu, ini bagaimana? Apa benar Mbak Anissa bisa menuntut sampai rumah disita? Saya menjawab untuk Ibu Marwah. Bisa, kata saya pelan. Kalau sampai ke pengadilan. Ada kemungkinan rumah ini disita untuk membayar utang itu. Lalu dilelang. Kalian semua bisa kehilangan tempat tinggal. Wajah Wulan langsung pucat pasi. Tas mahal dan sepatu barunya tidak ada artinya jika rumah disita. Saya tidak ingin menghancurkan beliau. Saya hanya ingin keadilan. Maka saya melunakkan suara saya. Bu, kata saya tidak datang ke keluarga ini untuk berperang. Saya datang sebagai istri Reza, sebagai menantu ibu. Saya membayar renovasi ini bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin rumah ini nyaman untuk kita semua, termasuk untuk ibu. Saya meletakkan 1 lembar kertas baru di meja, berbeda dari surat warisan tadi. Ini bukan tuntutan, kata saya. Ini kesepakatan keluarga. Kalau ibu mau menandatanganinya, saya tidak akan menagih 1 rupiah pun. Kita mulai dari awal. Ibu Marwah mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Membacanya pelan. Isinya sederhana. Pertama, kamar bayi di lantai 2 dikembalikan untuk Kesha. Wulan boleh tinggal di kamar tamu yang layak, bukan merebut hak orang lain. Kedua, keuangan rumah dikelola transparan. Reza tidak boleh lagi diam-diam memberi uang tanpa kesepakatan bersama. Ketiga, rumah segera diurus balik. Nama menjadi atas nama Reza sebagai ahli waris sah, agar tidak ada lagi sengketa. Keempat, Ibu Marwah tetap dihormati sebagai orang tua, tapi bukan sebagai penguasa yang memerintah dengan ketakutan. Saya menatap Ibu Marwah. Kalau ibu, tanda tangan, kata saya. Saya berjanji akan merawat ibu sampai tua. Saya akan menjadi menantu yang berbakti. Tapi kalau ibu menolak, maaf, saya terpaksa menempuh jalur hukum dan tidak ada yang menang kalau itu terjadi. Ibu Marwah terdiam lama, air matanya menetes. Beliau menatap Wulan, lalu menatap Reza, lalu menatap Kesha yang tertidur di gendongan saya. Cucu, bisik beliau lirih. Itu cucu ibu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan dia berhak tumbuh di rumah yang hangat, bukan di gudang. Tangan Ibu Marwah bergetar, lalu perlahan beliau mengambil pulpen dan menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya tidak rapi, tapi jelas. Dan hari itu, tirani di rumah keluarga itu berakhir. Wulan menangis di pojok, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya gagal total. Seminggu kemudian, dia pergi dari rumah, kembali mengurus rumah tangganya sendiri. Reza memeluk saya malam itu. Dia menangis dan meminta maaf berkali-kali. Maaf, katanya. Aku terlalu lemah. Aku membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan berdiri di sampingmu. Saya mengusap air matanya. Saya tidak butuh kamu sempurna, kata saya. Saya hanya butuh kamu berani. Kesha dan saya kembali ke kamar di lantai 2. Kamar dengan lampu bulan yang saya pasang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya tidur di kasur yang hangat dengan bayi saya dalam pelukan. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah. Ibu Marwah perlahan melunak. Beliau tidak lagi memerintah. Suatu pagi, saya menemukan beliau di dapur, sedang menyeduh teh. Beliau menyodorkan 1 cangkir pada saya. Tangannya masih kaku, tapi matanya berbeda. Anissa, katanya pelan,
Ibu minta maaf. Ibu terlalu keras. Ibu pikir kekuasaan itu hormat, padahal bukan. Saya menerima teh itu. Tidak apa-apa. Bu, jawab saya. Yang penting, sekarang kita keluarga. Beliau mengangguk. Lalu, untuk pertama kalinya, beliau menggendong Kisha. Tangannya yang dulu dingin kini hangat memeluk cucunya. Saya berdiri di dapur, menatap pemandangan itu, dan merasa neraca hidup saya akhirnya seimbang. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Reza menepati janjinya. Dia mulai berani. Dia mengurus balik nama sertifikat rumah menjadi atas namanya sebagai ahli waris sah. Dia juga membuka rekening bersama yang transparan agar tidak ada lagi uang yang mengalir diam-diam. Suatu sore, Reza pulang membawa sebuah lemari es baru dan beberapa perabot untuk kamar Kesha. Dia memasangnya sendiri sambil sesekali menatap saya dengan senyum malu. Aku tahu ini terlambat, katanya. Tapi mulai sekarang, aku akan jadi suami yang seharusnya. Saya tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, jawab saya. Ibu Marwah pun perlahan menemukan tempatnya yang baru. Bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai nenek yang dicintai. Beliau mulai menikmati hari-harinya merawat Kesha, menajaknya bermain, menyanyikan lagu-lagu lama. Suatu pagi, saya memergoki beliau diam-diam membersihkan gudang tempat saya dulu tidur. Beliau mengubahnya menjadi ruang penyimpanan yang rapi. Saat saya bertanya, beliau hanya berkata pelan, biar tidak ada lagi yang harus tidur di tempat seperti itu. Saya tahu, itu adalah cara beliau meminta maaf tanpa kata. Kami mulai makan bersama di meja yang sama. Tidak ada lagi yang harus berdiri. Tidak ada lagi yang harus menunggu. Tidak ada lagi yang makan sisa di pojok dapur. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Marwah mengambilkan lauk untuk saya. Makan yang banyak. Anissa, katanya. Kamu kurus, kerja terlalu keras. Saya menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasakan kehangatan seorang ibu. Mata saya berkaca-kaca. Saya seorang auditor. Saya terbiasa menutup buku dengan angka yang seimbang. Tapi neraca paling indah yang pernah saya tutup bukanlah soal uang, melainkan soal keluarga yang akhirnya utuh. Map coklat berisi kwitansi itu kini saya simpan di laci paling dalam. Saya tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk menuntut. Saya hanya menggunakannya untuk membuka mata mereka. Karena pada akhirnya, saya tidak ingin menang dengan menghancurkan keluarga. Saya ingin menang dengan menyelamatkannya. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat diinjak, yang dianggap lemah hanya karena tidak membalas dengan teriakan. Tapi ingatlah, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang cerdas mengumpulkan bukti. Jangan pernah menyimpan amarah tanpa menyimpan catatan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki baik yang terlalu lemah di depan orang tuanya, sampai lupa melindungi keluarga kecilnya sendiri. Kepada para suami, beranilah. Berdiri di samping pasanganmu bukan berarti durhaka pada orang tua. Itu berarti kamu dewasa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Marwah yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang lupa bahwa rumah paling megah pun terasa dingin jika dibangun di atas ketakutan. Kepada para ibu mertua, perlakukanlah menantu seperti anak sendiri, karena menantu yang dicintai akan membalas dengan bakti, sementara menantu yang ditindas hanya akan menunggu waktu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih membalas dengan kebencian atau memilih membalas dengan kecerdasan dan hati. Saya memilih yang kedua. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa diinjak di rumah sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.